Jadi kalau orang mau masuk surga itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Sebaliknya neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak mengenakkan. Neraka itu jadi kalau kita kembali, neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang membuat nafsu itu terpesona. Neraka itu menjadikan syahwat itu sangat senang sekali. Diinginkan oleh nafsu, diinginkan oleh syahwat, itu neraka. Jadi kalau orang ingin berbuat maksiat, orang ingin berbuat dosa, itu mudah sekali. Bahkan kadang-kala ketika orang berbuat maksiat dosa itu kadang-kadang butuh pengorbanan, butuh usaha. Contohnya ketika orang ingin mabuk, itu kan butuh ragat ya, butuh pengorbanan uang. Harus mengeluarkan uang untuk beli minuman keras, alkohol yang memabukkan. Dan dia juga harus dikorbankan juga demi untuk menuruti nafsunya, keinginan atau syahwatnya. Orang berzina pun kadang butuh ragat, butuh uang, butuh modal. Nah, itu. Tapi apapun yang diinginkan oleh syahwat, oleh keinginan itu, maka kadang-kadang menjadikan orang itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau kita pahami di sini, orang masuk surga itu butuh pengorbanan. Tapi pengorbanan di sini adalah modalnya apa? Iman. Orang kalau imannya itu sudah kuat, maka apapun, seberat apapun dia untuk melaksanakan amal ibadah, menjalankan sholat 5 waktu berjamaah, ini kalau imannya sudah kuat, dia akan berjalan kemanapun, mencari masjid-masjid, mendatangi panggilan azan. Maka dari sini kalau kita pahami, imannya kuat, maka dari sini akan mudah untuk melangkahkan kakinya. Tapi kalau orang imannya lemah, maka akan berat untuk mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini surga. Harus butuh pengorbanan. Waktu, tenaga, bahkan harta pun. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Imam Muslim, "Hufatil jannah bil makari wa hufitin nar bisyahawat." Neraka itu selalu dikelilingi dengan hal-hal yang membuat syahwat itu tergoda. Sesuatu yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Jadi kalau orang ingin berbuat dosa, maka ya itulah keinginan nafsunya yang dipertuhankannya. Sebaliknya juga, surga itu juga dikelilingi dengan hal-hal yang membuat nafsu itu tidak suka. Orang ingin ibadah sholat, ingin ngaji, belajar ilmu, ingin sedekah, berinfak, baca Quran, atau ibadah-ibadah yang lain, ini selalu dihalangi dengan nafsu. Nanti. Nah, itu. Nah, ini biasanya kalau kita lihat, kalau imannya kuat, dia akan bisa menghadapi segala ujian tadi, seberat apapun pengorbanannya. Nah, itulah kalau imannya kuat. Dan itu atas rahmat Allah, bimbingan Allah. Tapi kalau imannya lemah, ketika orang itu sudah malas untuk ibadah kepada Allah, berpaling dari Allah, dipalingkan juga sama Allah. Sehingga dia tidak akan mampu menghadapi ujian yang Allah berikan. Akhirnya dia ikutlah syahwat tadi, ikutlah keinginan nafsunya tadi, daripada keimanan. Itu. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada nikmat yang paling besar, yang paling agung kecuali ketika Allah memberikan nikmat iman kepada diri kita. Setelah kita mendapatkan iman, tauhid yang kuat, maka Allah akan berikan kepada kita yaitu kemudahan dalam beramal soleh. Itu nikmat dari Allah.
Maka kalau orang itu mendapatkan kenikmatan, dimudahkan untuk beramal soleh, maka ini tandanya Allah sayang kepada kita. Dalam hadis Imam Bukhari dijelaskan, ketika orang ini sudah mudah untuk melakukan amal kebaikan, belajar agama, mencari ilmu, sholat berjamaah, ngaji, baca Quran, silaturahim, bersedekah, sholat tahajud, berpuasa, dan yang lainnya, ini dia mudah dalam beramal solih. Maka ini tandanya Allah sayang kepada hamba tadi, Allah cinta kepada hamba tadi, makanya dimudahkan dalam beramal. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis Imam Bukhari terkait dengan seorang yang dimudahkan dalam dia beramal kebaikan, ini tandanya Allah suka, cinta kepada hamba tadi. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah sudah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, pasti dia akan dipahamkan tentang agamanya. Dia akan dimudahkan dalam beramal ibadah. Itu kalau Allah suka, cinta, tresno kepada hamba yang dipilih. Tapi kalau Allah tidak cinta, Allah tidak suka dan tresno kepada hambanya, maka dibiarkan dia terombang-ambing dalam kesesatan. Dibiarkan dia bermaksiat, dibiarkan dia berbuat dosa. Dibiarkanlah terlontang-lantung dia, sebagaimana orang yang terlontang-lantung itu tidak jelas arahnya dia, mau kemana dia. Sama di dunia ini, ketika Allah biarkan seorang hamba tidak diberi hidayah, maka dibiarkan dia terlontang-lantung, tersesat, jauh dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Makanya kita bersyukur kepada Allah malam hari ini tandanya Allah itu masih sayang kepada kita, cinta kepada kita. Kenapa? Kita dimudahkan oleh Allah untuk beraktivitas. Dalam kita beribadah kepada Allah, Allah masih tetap mengingatkan kita, memudahkan langkah-langkah kaki kita untuk menuju tempat majelis ilmu. Dimudahkan kita, langkah-langkah kita untuk mendatangi panggilan azan. Dimudahkan kita untuk kita bisa bersedekah atau berinfak. Dimudahkan kita bisa membaca Al-Quran dan juga kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, kita bersyukur kepada Allah. Bahkan hal ini kata Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada orang yang mengumpulkan harta di dunia ini sebanyak mungkin. Jadi ketika orang itu dia ini berlomba-lomba mengumpulkan harta sebanyak-banyak mungkin, itu menurut pandangan Allah masih rendah ketimbang orang yang dimana mereka mendapatkan kebaikan untuk bisa beramal solih, mendapatkan iman, bisa ngaji, paham Quran dan sunnah Nabi, hadis Nabi. Ini lebih mulia di hadapan Allah daripada orang yang paling kaya di dunia ini, atau orang yang dia ini mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya di dunia ini. Makanya Allah senantiasa mengingatkan kepada kita di dalam surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 58 ini sering kita sampaikan ya. Apa kata Allah? Qul bi fadlillahi wa bi rahmati wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan Muhammad kepada umatmu, atas karunia yang Allah berikan berupa rahmatnya dan karunianya keutamaan berupa iman, Islam, dan juga pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi, itu lebih baik, kata Allah, lebih baik. Hendaknya mereka bergembira. Kenapa? Itu lebih baik daripada mereka yang siang malam mengumpulkan harta, cari duit sebanyak-banyaknya. Ujung-ujungnya apa? Harta yang dikumpulkan ditinggal mati. Yang menikmati siapa? Keluarganya, anaknya. Dia belum sempat menikmati sudah mati. Kenapa? Karena dia meninggalkan ibadah. Dia meninggalkan ketaatan kepada Allah. Banyak kalau kita lihat. Dan belum tentu harta yang dia cari itu bisa membahagiakan hidupnya. Banyak orang itu dikasih harta yang lebih, tapi apa? Hidupnya tidak bahagia. Kenapa? Karena Allah itu tidak senantiasa menjadi pengingat dalam hidupnya, menjadi pembimbing dalam hidupnya. Allah ditinggalkan. Kalau Allah sudah ditinggalkan, ya sudah. Allah tidak akan membimbingnya. Allah tidak akan memberikan kebahagiaan dalam hidupnya. Dicabut. Kenikmatan hidup itu dicabut. Ya. Jadi para jamaah Bapak Ibu, itu bagi orang yang mendapatkan iman,
pemahaman Islam yang benar, maka itu lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan. Ini surat Yunus ayat 58. Janji Allah. Makanya kata Allah, hendaknya mereka bergembiralah. Kita harus bergembira. Kenapa? Alhamdulillah, meskipun saya tidak kaya, meskipun saya tidak banyak harta, banyak duit, ya, meskipun saya ini tidak terkenal, tidak populer dan yang lainnya, tapi yang penting saya bahagia hidup, bisa tetap menyembah Allah, bisa tetap mentaati Allah, Rasulnya, bisa ngaji, bisa sholat berjamaah, itu sudah menjadi kebahagiaan bagi diri saya. Ya, jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu gambaran yang kita sampaikan bagaimana kehidupan ini harus kita dasari tetap dengan keimanan, amal soleh, dan tetap istiqomah. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita melanjutkan kajian kita. Masih tema apa yang menjadi pembahasan kita di dalam hadis yang kita sampaikan kemarin, Ahad kemarin, yaitu 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 golongan ada imam yang adil, ada seorang pemuda yang dia senantiasa tumbuh dalam ketaatan, ada seorang yang dia rajin melaksanakan sholat di masjid, hatinya terpaut gandrung cinta kepada masjid, dan 2 orang baik laki-laki ataupun perempuan yang keduanya mencintai atas dasar Allah, agama Allah, bertemu juga karena Allah, berpisah juga karena Allah. Dan selanjutnya termasuk yang mendapatkan naungan adalah laki-laki yang diajak berbuat mesum atau perbuatan keji, berzina oleh wanita yang cantik, yang dia mendapatkan, ya, memiliki harta ataupun mungkin memiliki kedudukan, tapi mengajak laki-laki tadi untuk berzina. Kemudian dia takut kepada Allah dengan mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Dan termasuk orang yang dia bersedekah, berinfak, yang dimana dia berusaha untuk sembunyi-sembunyi, jangan sampai orang lain tahu, hingga tangan yang sebelah kiri tidak tahu apa yang diinfakkan tangan yang sebelah kanan. Padahal ini dekat ya tangan ini, istilah tangan. Itu saking dia menyembunyikan amal sedekahnya. Dan yang terakhir adalah yaitu orang yang senantiasa dia menyendiri, artinya dia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, banyak berdoa, bertobat, memohon ampunan kepada Allah sehingga meneteskan air matanya. Nah, ini orang yang mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Para jamaah Bapak Ibu, yang pertama, mereka yang akan mendapatkan syafaat, pertolongan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala nanti di padang mahsyar, mereka tidak akan merasakan panasnya ketika matahari didekatkan di atas kepala mereka yang jaraknya 1 mil. Ya, 1 mil, 1,6 kilometer. Kalau ukuran dunia, tapi kalau ukuran akhirat walau bisawab. Jadi mengatakan mil itu seperti celak, ya, yang digunakan untuk mencelak mata. Nah, itu. Para jamaah Bapak Ibu, mereka yang mendapatkan syafaat pertolongan Allah berupa naungan, mereka tidak akan merasakan panasnya terik matahari, yang mereka merasakan kesejukan yang luar biasa, tidak sebagaimana yang lainnya mengalami panasnya sehingga keringat mereka itu sampai menutupi kaki, lutut, kemudian sampai pusar perut, kemudian dada, sampai yang tenggelam dengan keringatnya, itu akan mereka alami. Tapi semua itu tergantung daripada perbuatan mereka. Semakin banyak dosanya, semakin banyak maksiatnya, maka keringatnya akan semakin banyak, dan sehingga memenuhi tubuhnya sehingga mereka tenggelam dengan keringatnya. Ada yang tenggelam dengan keringatnya, saking begitu panasnya terik matahari yang didekatkan di atas kepala mereka. Nah, ada 7 golongan di antara yang disebutkan oleh Nabi, meskipun banyak, tapi kita yang menjadi pembahasan kita adalah 7 golongan ini adalah, yang pertama adalah tadi, imam yang adil. Imam yang adil adalah imam yang senantiasa betul-betul dia ini
tidak berlebihan dan juga tidak meremehkan dalam urusan-urusan memimpin rakyatnya. Dan ketika dia ini memimpin rakyatnya, bagaimana supaya rakyatnya ini betul-betul merasa mendapatkan keadilan. Yang kedua, mendapatkan hidayah Allah, sehingga mengajak kepada kebaikan-kebaikan. Dan pemimpin ini senantiasa mentaati perintah Allah dan Rasulnya, dan menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai konsep dalam mengatur kehidupan mereka, kehidupan masyarakat, kehidupan manusia. Al-Quran sebagai pedoman hidup yang mengatur rakyatnya. Jadi acuannya, sumbernya adalah Al-Quran dan hadis, Sunnah Nabi. Jadi ini pemimpin yang adil, yang mengajak rakyatnya untuk masuk surga. Jadi para jamaah Bapak Ibu, kalau ada pemimpin yang seperti ini, inilah pemimpin yang nanti akan mendapatkan beberapa keutamaan keistimewaan. Apabila pemimpin ini adil, ketika dia memutuskan persoalan dengan syariat Allah, hukum Allah, Quran dan Sunnah, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan menerapkan keadilan, tidak berat sebelah, maka mereka mendapatkan keutamaan nanti pada hari kiamat dan juga keutamaan di dunia. Yang pertama, keutamaan di dunia, pemimpin yang adil ini senantiasa doanya dikabulkan oleh Allah. Jadi pemimpin yang adil ini senantiasa doanya dikabulkan oleh Allah dan tidak pernah ditolak oleh Allah. Dijelaskan dalam hadis Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhu." 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah doanya. Masya Allah, ini doa saja dikabulkan sama Allah. Baik dikabulkan di dunia maupun dikabulkan di akhirat kelak. Ya, tidak harus dikabulkan di dunia ya, tapi nanti juga akan bisa memberikan kemuliaan nanti di hadapan Allah. Yang pertama, kata Nabi, al-imamul adil. Doa yang tidak akan ditolak oleh Allah adalah imam yang adil. Imam yang adil. Itu yang pertama. Yang kedua, selain imam yang adil, yang kedua adalah yaitu as-shaim hatta yuftir. Orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Ini doanya tidak akan ditolak sama Allah. Jadi mulai orang berpuasa waktu fajar subuh sampai datangnya maghrib, ketika dia berdoa itu akan dikabulkan sama Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi SAW dalam hadis Imam Ahmad ini, maka kata Nabi adalah dakwatul madlum. Dakwatul madlum, doanya orang terdolimi, doanya orang yang didolimi. Jadi ketika orang itu didolimi, disakiti, diejek, dicaci maki, dihina, dilecehkan, difitnah, diambil haknya, diambil hartanya, maupun apapun bentuk kedoliman, ini ketika dia mengangkat kedua tangannya, langsung Allah buka itu ya hijabnya. Langit-langit akan terbuka. Ini orang yang merasa terdolimi. Jadi hati-hati. Kalau sampai ada orang terdolimi saudara kita, itu ketika dia sudah mengangkat kedua tangannya, merasa didolimi, merasa diambil haknya, merasa direndahkan martabatnya ataupun kehormatannya, dia minta kepada Allah, maka Allah akan dengarkan, maka Allah akan sambut doanya itu. Jadi kita menjaga betul ya kehormatan saudara kita. Sebagus apapun orang ibadah, sebaik apapun orang itu, ya, dia banyak ibadahnya, tapi akan bisa menjadi penghalang dia masuk surga kalau sampai dia ini mendolimi saudaranya ataupun orang lain. Karena masalah kedoliman ini sangat erat hubungannya dengan apa? Persoalan pengadilan nanti pada hari kiamat. Orang bisa selamat di dunia, dia mendolimi orang. Contohnya ketika ada pemimpin, dia mendolimi rakyatnya, menipu rakyatnya, berdusta kepada rakyatnya, mengambil hak rakyatnya. Mungkin dia selamat di dunia, selamat dari pengadilan manusia dia. Tapi jangan pernah dia mengira dia akan bisa selamat dengan pengadilan Allah. Itu akan lebih berat lagi nanti pada hari kiamat. Kedzaliman yang dilakukan oleh pemimpin atau penguasa. Kedzaliman antar individu saja ini sudah berat, apalagi nanti
Seorang pemimpin dia menanggung rakyatnya yang merasa terdolimi. Ada rakyatnya misalkan jalan tiba-tiba dia tergelincir jatuh, itu yang nanggung dosanya siapa? Pemimpin. Pemimpin nanti. Jalannya kok rusak, ya, tiba-tiba jatuh dia. Maka ketika dia berdoa, ya Allah, saya tidak terima, saya merasa terdolimi, saya akan tuntut pemimpin tadi. Karena membiarkan jalan itu rusak, tidak segera untuk diperbaiki. Sebagaimana Umar bin Khattab ketika dia mengatakan, seandainya di Irak atau dimanapun, di situ ada binatang saja, hewan, keledai atau yang lain, dia tergelincir kakinya, maka Umar yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Umar yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Jadi akan diminta pertanggungjawaban nanti. Itu binatang loh ya. Binatang yang jatuh gara-gara apa? Jalannya lubang. Apalagi manusia. Ini persoalan-persoalan secara umum. Apalagi pribadi. Nah itu. Merasa haknya diambil, merasa terdolimi, merasa tertipu. Nah itu. Jadi para jamaah Bapak Ibu, ini pemimpin yang adil ini betul-betul nanti doanya akan mustajab. Dan dia bisa akan memberikan syafaat kepada rakyatnya juga. Karena perbuatan baiknya dia. Yang kedua, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ini, keutamaan yang dia dapatkan nanti apa? Pada hari kiamat ini menjadi manusia yang paling istimewa di hadapan Allah, di sisi Allah. Istimewanya apa? Istimewanya pemimpin yang adil ini dia akan mendapatkan tempat-tempat atau mimbar-mimbar, ya. Jadi kalau bahasa Nabi itu manabir, ini adalah tempat yang dibuat sama Allah yang begitu indah. Ada sebagian mengatakan itu adalah yaitu mereka seperti menempati tempat ya istana ataupun rumah yang begitu indahnya. Yang terbuat dari cahaya semua, cahaya, bercahaya semua tempatnya itu. Masya Allah. Jelaskan dalam hadis Imam Muslim, Nabi SAW pernah menjelaskan, innal muqsitin, orang-orang yang semasa hidupnya dia adil, termasuk pemimpin juga, indallah, di sisi Allah nanti dia ini ala manabir min nurin an yaminir rahman alladzi ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim mawullu. Nabi mengatakan, orang-orang yang semasa hidupnya dia adil, baik itu adil kepada dirinya, adil kepada keluarganya, adil kepada rakyatnya dalam memutuskan persoalan hukum. Kalau ada dirinya salah, dia salah. Keluarganya salah, ya salah. Rakyatnya yang salah, ya hidupnya salah. Benar, ya benar. Jadi nggak tebang pilih. Ya, tidak dia lebih mementingkan pribadinya, keluarganya, golongannya, partainya, kelompoknya, enggak. Tapi dia lebih mementingkan keadilan tadi. Siapapun yang salah, ya salah. Ini pemimpin yang adil. Ini akan mendapatkan keutamaan berupa tempat tinggal yang terbuat dari cahaya. Jadi bercahaya. Manabir, mimbar-mimbar yang bercahaya. Jadi ini keistimewaan nanti orang-orang yang menjadi pemimpin yang adil. Masya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi menyebutkan bahwa pemimpin yang adil ini merupakan sebaik-baik manusia di muka bumi ini. Sebaik-baik manusia di muka bumi ini. Nabi mengatakan dalam hadis Imam Tabrani, afdalun nas indallah manzilatan yaumal qiyamah imamun adil. Manusia yang paling utama di sisi Allah, bahkan kedudukannya dekat dengan Allah nanti pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata Nabi SAW, manusia yang paling dicintai oleh Allah. Manusia yang paling mendapat kecintaan dari Allah itu adalah apa? Di antaranya pemimpin yang adil. Jelaskan dalam hadis Imam Ahmad, ahabun nas ilallah yaumal qiyamah, bahwa manusia yang paling dicintai oleh Allah nanti pada hari kiamat, wa aqrabu minhu majlisan, dan yang paling dekat kedudukannya, tempat tinggalnya dengan Allah adalah mereka
al-imamu adil, imam yang adil. Insyaallah para jamaah. Ini keutamaan yang luar biasa bagi mereka pemimpin yang adil semasa di dunianya. Perintah dari Allah bisa kita buka di dalam Al-Quran, perintah untuk adil. Pertama, surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat baik kepada manusia. Adil terhadap aturan-aturan hukum Allah, menjalankan hukum Allah dengan seadil-adilnya, dengan syariat Allah yang Allah turunkan, Al-Quran dan Sunnah, mengajak orang ibadah kepada Allah, menyembah Allah, mentauhidkan Allah, mengikuti perintah-perintah Allah. Itu mereka yang diperintahkan oleh Allah untuk adil dan berbuat baik. Baik itu bagaimana? Jangan kamu mendolimi rakyatmu, jangan mendolimi orang yang menjadi tanggunganmu, jangan mendolimi, menganiaya apa yang menjadi amanahmu untuk mengurusi rakyatmu. Itu perintah dari Allah, surat An-Nahl surat 16 ayat 90. Yang kedua, perintah untuk adil juga dijelaskan di dalam surat An-Nisa 135. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada lillah wal ala anfusikum wal walidaini wal aqrabin. Hai orang-orang yang mengaku beriman, hendaknya engkau menjadi penegak keadilan dan menjadi saksi bagi Allah. Hendaknya kamu berlaku adil terhadap yang kamu pimpin, baik itu terhadap keluargamu, orang tuamu, dirimu sendiri, dan juga kerabat-kerabat dekatmu. Kalau dia bersalah, ya salah. Kalau dia benar, ya benar. Allah tidak tebang pilih dalam urusan masalah keadilan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-58. Allah mengatakan, innallaha ya'muru an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bi innallaha kana sami'an basira. Hai orang-orang yang mengaku beriman, disinilah Allah memerintahkan kepada kalian agar menjalankan amanah yang Allah berikan kepada kalian. Ketika kalian mendapatkan amanah menjadi seorang pemimpin, hendaknya engkau memutuskan persoalan di antara manusia dengan adil. Ini perintah kepada siapapun mereka yang dapat amanah. Ya, dapat amanah. Entah itu dia pemimpin dalam perusahaan, ataupun pemimpin dalam negara, ataupun juga pemimpin dalam rumah tangga, harus adil kepada anak-anaknya, harus adil, nggak boleh tebang pilih. Si anaknya yang A karena tampan, cantik, pinter, nah ini sembarang dituruti, apapun keperluannya dikasih, diistimewakan. Yang anak yang B ini nggak cantik, nggak tampan, mungkin hitam atau kurang putih, disia-siakan. Nah ini nggak adil. Nggak boleh seperti itu. Harus dijalankan amanah Allah ini. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis, ya, i'dilu ala auladikum. Adillah terhadap anak-anakmu. Jangan tebang pilih. Harus adil. Yang satu mendapatkan sesuatu, ya, yang lainnya juga dapat. Beli baju, yang lainnya beli baju. Makanan, lainnya dapat makanan. Nah itu. Jangan pilih kasih hanya persoalan karena fisik dan kecerdasan atau kepandaian. Ini akan menimbulkan nanti ketidakbaikan, harmonisan dalam kehidupan di dalam keluarga atau rumah tangga. Kemudian perintah juga di dalam surat Al-Maidah ayat 8. Ini perintah untuk adil. Ya ayyuhalladzina amanu kunu, kata Allah, qawwamina lillahi syuhada bil qis. Hai orang-orang yang mengaku beriman, hendaknya engkau menegakkan keadilan dan menjadi saksi atas agama Allah ketika kalian menjalankan perintah-perintah Allah. Maka di sini Allah mengatakan, wala yajrimannakum sana'ana qaumin ala alla
Allah ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullah innal khabirum bima ta'malun. Perhatikan ayat ini. Jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, kamu benci kepada seseorang. Ketika seseorang itu benar, meskipun kamu tidak suka dengan orang itu, dia benar, jangan kamu anggap dia salah. Jangan membuat kebencian terhadap seseorang atau kelompok golongan menjadikan kamu tidak adil. Coba bayangkan. Ketika ada orang saja, dia nggak suka, misalkan seorang hakim ataupun dia pemimpin, nggak suka dengan kelompok tertentu, golongan tertentu, tiba-tiba dia tidak adil dalam memutuskan satu persoalan. Ini pernah kasusnya ketika orang Yahudi datang kepada Nabi menuntut kenapa? Karena ada orang yang dimana dia menyerobot, mengambil hak ketika mengairi sawah atau tanaman, ya, maka tanaman itu yang itu jadwalnya dia mengirigasi, mengairi itu jadwalnya orang Yahudi, diambil oleh orang Muslim yang dimana dia menganggap itu adalah jadwalnya dia atau waktunya dia. Maka saat itulah Nabi diperintahkan oleh Allah, adil kamu. Meskipun dia bukan orang Muslim, kalau itu memang dia benar, maka dia harus dibela. Nah, ini Nabi saja diperintahkan untuk adil dalam urusan-urusan mengatasi rakyatnya ataupun masyarakatnya ataupun umatnya, apalagi bukan Nabi. Jadi para jamaah Bapak Ibu, meskipun orang Yahudi itu adalah termasuk orang kafir, musuhnya Allah, ya. Tapi dalam persoalan ketika dia tidak memerangi agama Allah, maka dalam persoalan itu harus adil. Nah, ini perintah di dalam Al-Quran. Jadi para jamaah Bapak Ibu, banyak sebenarnya perintah kalau kita buka, tapi pada dasarnya ayat-ayat Allah dalam hadis-hadis Nabi itu sudah jelas. Keadilan itu akan membawa kepada kedamaian. Keadilan itu bisa mendatangkan keberkahan. Keadilan itu bisa membuat keharmonisan, kedamaian, kemakmuran, ketenangan, dan keselamatan dunia dan akhirat. Keberkahan turun dari langit dan dari bumi. Itu kalau adil. Mana ustaz dasarnya? Kita buka di dalam surat Al-A'raf 96. Allah mengatakan dalam ayat ini, walau anna ahlal qura aman wattaqala fatana alim barakati minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Apa kata Allah? Seandainya di suatu negeri itu penduduk ini berarti kata Allah ahlul qura, itu mulai dari pemimpin sampai rakyatnya. Kata Allah, dia betul-betul beriman, bertauhid, mentaati Allah, menjalankan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, dan meneladani sunnah-sunnah Nabi di dalam hadis. Dan mereka takut kalau berbuat maksiat kepada Allah, melanggar aturan Allah, meninggalkan hukum-hukum Allah, tidak takut terhadap siksanya Allah, maka akan diturunkan keberkahan dari langit dan bumi. Ini janji Allah Pak Bung, janji Allah ini. Nanti di rumah dibuka. Diturunkan keberkahan barokatis sama'i wal ard, dari langit dan dari bumi. Tapi sebaliknya, kalau mereka tidak mau beriman, taat, mengikuti perintah Allah dan Nabi di dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak menegakkan keadilan, tidak menjadikan aturan hukum Allah dalam memutuskan segala persoalan, ingat, Allah turunkan siksa kepada mereka. Azab, musibah, tsunami, kebakaran, gunung meletus, gempa bumi, penyakit, apapun bentuknya, terus akan Allah turunkan dari langit. Itu tentara-tentara Allah untuk memberikan peringatan kepada mereka supaya mereka kembali kepada agama Allah. Jadi para jamaah Bapak Ibu, gak main-main ya. Tapi kalau adil, apa yang terjadi? Jangankan kok manusia ini bisa baik, binatang aja bisa baik. Ketika dipimpin Umar bin Abdul Aziz, cucu dari Umar bin Khattab, khalifah yang kelima. Ini khalifah yang kelima. Ini para ulama sepakat ya, Umar bin Abdul Aziz pada zaman Bani Umayyah. Maka Umar bin Abdul Aziz ketika dilantik menjadi khalifah pemimpin seluruh manusia kaum muslimin di dunia ini,
diterapkan keadilan, sampai binatang pun itu bisa berkasih sayang. Serigala bisa baik dengan kambing. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Misalkan buaya bisa baikan dengan ayam. Masuk akal enggak? Enggak. Binatang-binatang predator, binatang-binatang yang bisa memangsa apapun yang ada di hadapannya, itu bisa baik. Kenapa? Ini berkah yang Allah turunkan. Ada dampaknya loh para jamaah Bapak Ibu. Kenapa? Bukan hanya manusia baik, binatang bisa baik. Binatang bisa baik. Ini janji dari Allah, berkah. Jadi berkah itu maksudnya apa? Maksudnya berkah itu dikasihlah ketenangan, keselamatan, kemakmuran, kenyamanan, hidup makmur, dan tidak ada hal-hal yang itu bisa membuat ketakutan di tengah-tengah masyarakat. Makanya para jamaah Bapak Ibu, itulah yang dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran bagi siapapun mereka yang adil ketika mereka mau mengikuti perintah Allah dan Nabi. Kita adzan dulu, nanti kita lanjutkan sebentar. Kita lanjutkan para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Itu gambaran apa yang disampaikan oleh Allah tentang keistimewaan, keutamaan dan perintah untuk adil. Maka inilah yang disebut kata Allah pemimpin yang mengajak ke surga umatnya dan rakyatnya. Mengajak umatnya, rakyatnya, masyarakat untuk mentaati Allah, mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, dan juga berlaku adil tengah-tengah mereka. Maka disebutkan di dalam surat As-Sajdah, surat yang ke-32 ayat yang ke-24, ya, surat yang ke-32 ayat yang ke-24 surat As-Sajdah ini Allah mengatakan wa ja'alna minhum a'immata yad'un, ya, yahduna bi amrina lamma sabaru. Kami jadikan di tengah-tengah mereka seorang pemimpin yang yahduna bi amrina, yang memberikan hidayah atas izin Allah, dan mereka bersabar untuk menjalankan ayat-ayat kami, katanya Allah. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap janji Allah. Kalau mereka mau mentaati perintah Allah dan Rasulnya, janjinya adalah surga. Baik itu pemimpin dan rakyatnya masuk surga, sama-sama masuk surga. Sebagaimana para khalifah yang keempat dan pemimpin-pemimpin Islam khalifah yang menerapkan hukum Allah, perintah Allah dan yang lainnya, maka itu mengajak rakyatnya untuk masuk surga bersama-sama. Ya, ini janji Allah di dalam surat As-Sajdah ayat yang 24, surat yang ke-32. Sebaliknya pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang fasik, pemimpin yang dolim, berbuat aniaya, otoriter, kejam, ya, tidak bisa berlaku adil, berlaku semena-mena, berkhianat, sombong. Ini kata Allah disebutkan di dalam surat Al-Qasas, surat yang 28 ayat yang 41. Wa ja'alna minhum a'immatan yad'una ilan nar wa yaumal qiyamah la yunsarun. Kami jadikan di tengah-tengah mereka seorang pemimpin yang pemimpin itu ternyata mengajak ke neraka. Yang nanti pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak ditolong? Ini berkaitan dengan ayat yang lain. Begini ceritanya. Ketika Allah turunkan di dalam surat Al-Baqarah surat yang kedua 167, 168. Ini diceritakan, digambarkan nanti pada hari kiamat seorang pemimpin dan penolongnya, mereka yang mendukung kedoliman pemimpin, kejahatan pemimpin. Ya, kefasikan seorang pemimpin didukung oleh rakyatnya, didukung, ditolong, dibantu, ya. Maka ketika mereka masuk neraka sama-sama, ini rakyatnya ini getun, menyesal. Kenapa menyesal? Lah kamu yang tak pilih, kamu yang tak dukung ternyata masuk ke neraka, ngajak ke neraka ini. Gak terima saya berlepas diri. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Ya, minta supaya kembali ke dunia. Seandainya itu dikabulkan sama Allah, ternyata tidak. Mereka getun, Pak, menyesal. Jadi mereka-mereka yang menjadi pengikut pemimpin yang dolim, penguasa dolim, apapun, ya termasuk juga tokoh-tokoh yang dolim yang menyesatkan, itu mereka akan masuk ke dalam neraka sama-sama.
Enggak pemimpinnya juga, yang mengikutinya. Makanya dijelaskan di dalam Al-Qur'an, kita sebutkan 167, 168 surah Al-Baqarah. Apa kata Allah? Ittabara alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'ul azab wa taqatta'at bihimul asbab. Dan ingatlah ketika nanti pada hari kiamat, orang-orang yang diikuti siapa? Pemimpin. Orang-orang yang diikuti pemimpin, para pemimpin. Yang mereka ini berlepas tangan, tidak tanggung jawab. Loh. Elek kan ngeten nggih bahasan ini. Ini picik ini, kalau orang lain picik ini, pemimpin yang nggak mau tanggung jawab. Dia berlepas tangan di hadapan Allah. Ketika dimasukkan ke dalam neraka, mereka mengatakan hubungan kita putus. Saya tidak mau tanggung jawab di hadapan Allah. Bayangkan, di dunia mereka ngajak umatnya, rakyatnya untuk melanggar aturan Allah, bermaksiat kepada Allah, mendurhakai aturan-aturan Allah, tapi nanti di neraka mereka berlepas diri. Nggak mau tanggung jawab, bayangkan ya. Ini kan picik, berkhianat ini berarti. Maka kata Allah SWT dijelaskan, wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'u minna fanatabarra'u minhum kama tabarra'u minna. Nggak terima ini. Mereka yang disesatkan, yang digelincirkan masuk ke dalam neraka, para pengikut-pengikutnya tadi, yang semasa hidupnya itu mengikuti pemimpin yang dolim, pemimpin yang menyesatkan. Ya Allah, kami bisa seperti ini karena mengikuti mereka. Seandainya Engkau bisa mengembalikan kami di dunia, kami tidak akan mengikuti mereka. Mereka jelas, mereka dolim, mereka sesat, mereka jauh dari agama Allah, tidak mengenal hukum-hukum Allah. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Minta supaya kembali, nggak bisa. Apa kata Allah? Dilihatkan amal-amal mereka yang dosa-dosa mereka, amal-amal mereka yang menyimpang, akhirnya mereka menyesal dan mereka tidak akan pernah keluar dari api neraka selama-lamanya. Wa ma hum bil kharijina minan nar, kata Allah. Mereka tidak akan pernah keluar dari api neraka selama-lamanya. Ya pemimpinnya yang mengikutinya juga masuk neraka. Jelas Bapak Ibu nggih? Nah, ini gambaran di dalam Al-Qur'an ketika orang itu memilih, mengikuti, membantu pemimpin-pemimpin yang jauh dari agama Allah. Mereka tidak mau menegakkan agama Allah, mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, mereka akan masuk neraka selama-lamanya. Kenapa? Itu penyesalan nanti pada hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Begitu para jamaah apa yang disampaikan di dalam Al-Quran. Kita hanya menyampaikan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Adapun selebihnya itu kembali kepada para jamaah. Tapi itulah gambaran antara pemimpin yang adil, yang baik, yang soleh, dan pemimpin yang dolim, yang fasik, yang tidak mau mentaati Allah. Itu sudah kami jelaskan. Dan inilah gambaran yang Allah sebutkan. Mudah-mudahan ini bisa menambah ilmu kita dan kita betul-betul bisa kembali kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majelis ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.